Baik, Prof. Arsep, kita mulai saja ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang buat mahasiswa-mahasiswa Pasca Sarjana Departemen Teknik Kimia UI yang terdiri dari mahasiswa S2 Manajemen Gas, mahasiswa S2 reguler, dan tentunya mahasiswa S3 Teknik Kimia. Selamat atas kelulusan Anda. Mudah-mudahan ini awal mula yang baik bagi Anda tentunya ya dalam untuk meningkatkan jenjang karir nantinya. Ya, tidak hanya keilmuan tapi tentu juga dari sisi pekerjaan. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan PSAD, yaitu pengenalan sistem akademik departemen, yang tentunya ini melengkapi pemberian informasi awal terhadap mahasiswa S2 dan S3 setelah tadi pagi dilaksanakan PSAF ya, pengenalan sistem akademik fakultas. Tidak jauh beda sebetulnya akan disampaikan, tapi mungkin lebih spesifik kasusnya dengan yang ada di Departemen Teknik Kimia. Nah, sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan agamanya masing-masing agar acara hari ini mendapatkan keberkahan. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai acara, kita ada baiknya melaksanakan safety induction ya. Jadi ini adalah prosedur standar yang harus disampaikan kepada Anda semua. Di mana dalam safety induction ini, saya share screen-nya agar lebih jelas. Ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berpakaian yang rapi dan nyaman. Kemudian kedua, memperhatikan jarak pandang selama mengikuti acara daring terhadap PC, laptop, ataupun mobile device yang Anda gunakan. Kemudian ketiga, memperhatikan aspek ergonomik ya, terkait posisi duduk selama mengikuti acara daring, sehingga perlu dilakukan peregangan atau stretching ya secara berkala minimal 1 jam sekali. Kemudian perhatikan bahaya listrik terutama pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Kemudian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan khususnya terkait dengan COVID-19. Apabila Anda merasakan gejala yang mengarah pada COVID-19, agar segera menghubungi dan atau menuju fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan kuota internet Anda juga mencukupi sehingga lancar dalam mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian sesuai dengan prosedur standar dalam kegiatan-kegiatan resmi setelah dilakukan pembukaan dan juga penyampaian safety induction, kita akan mendengarkan sama-sama lagu Indonesia Raya. Sebentar, saya share. Diklik sound-nya, Pak. Waktu share, diklik sound-nya. Ya, betul.
Ya, baik. Sudah kita dengarkan bersama instrumentalia ya dari lagu Indonesia Raya, dan mudah-mudahan di rumah masing-masing, tempat masing-masing menyanyikannya juga. Dalam kondisi saat ini sangat berasa sekali lagu Indonesia Raya itu begitu syahdu. Ya. Saya pribadi jadi melankolis, agak terharu gitu ya dengan lagu Indonesia Raya tadi, apalagi melihat upacara bendera yang sudah hampir beberapa waktu ini kita jarang untuk bisa berkumpul bersama, apalagi merayakan hari kemerdekaan kita semua. Baik, saudara sekalian, para mahasiswa S2 dan S3 dan juga Bapak Ibu sekalian dosen yang sudah hadir, agenda berikutnya adalah perkenalan tentang Departemen Teknik Kimia ya oleh Ketua Departemen Teknik Kimia sekaligus Kaprodi dari S2 dan S3 Teknik Kimia yang akan disampaikan langsung oleh Prof. Asep Handaya Saputra. Silakan Profesor Asep. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam merdeka, dan tetap merdeka. Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa S2 serta S3, izinkan saya memberikan sedikit gambaran terkait dengan perjalanan studi nanti di dalam S2 dan S3. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu yang dosen yang hadir pada saat ini. Tadi mungkin yang membacakan di awal itu adalah Associate Profesor Bambang Heru, ya. Dan ada mungkin nanti di spotlight ya Pak Bambang Heru, ada juga Associate Profesor Praswasti Diah Kencana Wulan ya, Bu Wulan. Nah itu ada ya Bu Wulan, dan ada Associate Profesor Bu Tania yang dipanggil Bu Nana ya. Ya. Terus juga ada Associate Profesor Ibu Eva Fatul Karomah ya. Bisa melambaikan tangan Bu Eva? Ya. Oke. Terus selain itu ada Pak Yuliusman. Pak Yuliusman bisa dibuka kameranya Pak Yuliusman. Oke, baik. Bisa melambai dulu Pak Yuliusman ya. Oke. Baik, ada Pak Yuswan Muharam, Associate Profesor Yuswan Muharam ya. Baik, selanjutnya ada lagi Pak Kenny Liser. Oke, Pak Kenny Liser. Terus siapa lagi? Muhammad Ibad Durrahman ya. Pak Ibad ya. Oke, Pak Ibad. Terus siapa lagi yang belum saya sebut ini? Sebentar ya. Saya melihat di daftar. Nampaknya semuanya Pak Rizka Andika. Annyeonghaseyo. Ya, belum di spotlight kan, Pak Rizka. Tolong di spotlight dong. Kan ini operatornya Rizka ini, Has. Iya, Pak. Ya, Hamzah. Oke. Para mahasiswa sekalian, Anda bersyukur sudah masuk dalam program Pascasarjana, baik di S2 maupun S3, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ada program yang peminatannya yaitu ke arah teknik kimia secara murni ataupun biasanya disebut di sini adalah reguler. Ya, ada juga yang masuk menggunakan jalur manajemen gas. Ya. Jadi dua hal ini yang memang agak membedakannya adalah masalah lokasi dan juga jam kuliahnya. Untuk yang manajemen gas, kalau tidak melalui daring dulu ya kuliahnya ada di Salemba. Ya, para dosennya itu datang nanti ke Salemba mengajar di sana dari mulai jam 4 sampai malam jam setengah 10 atau jam 10 kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk reguler ya mahasiswa S2 reguler itu jadwalnya adalah jadwal yang seperti biasa dilakukan pelaksanaan perkuliahan yaitu di Depok ya dengan jadwal pagi ataupun siang untuk perkuliahannya. Nah, itulah yang membedakan diantaranya
pelaksanaan perkuliahan, termasuk juga masalah biaya operasional pendidikannya. Nah, untuk saya akan memulainya dari S2 dulu ya. Jadi itulah yang mungkin kondisi yang ya memang dari awal Anda sudah melakukan pendaftaran, pemilihan, dan juga lakukan mungkin registrasi. Karena sekarang tanggal 18 masih ada 2 hari lagi registrasi ulang, ya mungkin ada yang masih belum bergabung pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan informasi melalui online ataupun media-media lain untuk aspek-aspek akademis. Nah, untuk S2 dan S3, saya harapkan Anda menjalaninya dengan semangat, semua juga S3 juga, artinya S2 dan S3 semuanya semangat, ya S1 juga semangat juga. Cuman bedanya ya, saya terus terang aja bedanya. Kalau S1 memang dia kebanyakan lulus dari SMA, ya full dia melakukan kegiatan untuk kegiatan mahasiswa secara akademik full. Nah, S2 dan S3 walaupun ada mungkin sebagian S2 yang langsung dari S1 ya, begitu selesai ada beberapa yang langsung mendaftar ke S2. Ya, ada yang langsung. Tapi juga mungkin sebagian juga sudah bekerja. Ya. Nah, dengan demikian ada tantangan bagi yang sudah bekerja untuk menyelesaikan studinya dengan berusaha semaksimal mungkin tepat waktu. Ya, bagi kami penyelenggara pendidikan berharap memang terlaksana kurikulum dengan baik dan para mahasiswa itu melaksanakan atau menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun mungkin ada yang lebih cepat, tetapi dari pengalaman yang ada, ya paling tidak tepat waktu saja sudah luar biasa hebat menurut saya. Ya, karena tantangan Anda di S2 tidak hanya tantangan keluarga, tetapi juga ada tantangan terkait dengan pekerjaan yang selama ini mungkin Anda belum melepas pekerjaan itu. Sehingga kalau mungkin S1 itu full ya pemikirannya, perhatiannya ke masalah sekolah, kalau Anda di S2 atau mungkin di S3 perhatiannya ada di terpecah baik itu kuliah, keluarga maupun pekerjaan. Ya, tentu saja dengan kondisi demikian maka karena waktunya hanya 24 jam, ya mau tidak mau, ya waktu istirahat Anda perlu dikurangi lah. Ya, harus terus melakukan melakukan kegiatan akademik ya untuk mencapai target-target, baik itu target keluarga, target pekerjaan kalau masih yang bekerja, dan juga target untuk selesai sekolah. Ya, tentu saja pembimbing secara manusiawi bisa saja melihat kondisi-kondisi Anda, tetapi secara akademik tidak bisa. Ya, maksudnya adalah seperti apa? Akademik mempunyai peraturan-peraturan yang memang harus dilakukan, yaitu sebatas misalnya Anda punya hak cuti, boleh silakan. Anda punya masa studi, boleh silakan. Tetapi apabila sudah lewat masa studi, ya mohon maaf, karena memang sudah ada aturannya, sehingga evaluasi yang dilakukan pun akan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, untuk S2 reguler nanti akan ada peminatan-peminatan yang diselenggarakan di Departemen Teknik Kimia, yaitu ada rekayasa produk dan produk alam ya, dan juga atau RPKA, terus juga ada teknologi bioproses, ada lagi terkait dengan intensifikasi proses, dan juga energi berkelanjutan. Ya,
ada yang belum disebut ya. Proses integrasi ya, RPKA yaitu rekayasa produk kimia dan bahan alam, teknik bioproses, intensifikasi proses, energi berkelanjutan. Nah, itu grup riset yang sangat-sangat aktif ya. Kalau Anda bisa lihat nanti publikasi-publikasi yang dilakukan oleh para dosen-dosen yang terkumpul dalam grup riset tadi ya, bisa dilihat baik di Google Scholar maupun dari yang lain. Baik, itu tentang grup riset ya. Nah, bagaimana Anda nanti masuk di masing-masing grup riset, tentu saja tergantung minat Anda, tergantung nanti komunikasi Anda dengan calon pembimbing. Itu untuk S2. Sementara untuk S2 manajemen gas, ya karena memang orientasi untuk sudah penjurusannya adalah terkait dengan peminatannya adalah manajemen gas, maka Anda akan dibimbing nanti oleh para dosen yang memang mempunyai peminatan ke arah sana. Dan tentu saja sekali lagi untuk yang manajemen gas ya, ini kendala paling banyak misalnya Anda bekerja di lapangan, sedang di laut, di offshore ya, ataupun mungkin di field ya. Ya, mau tidak mau Anda tetap bekerja, Anda juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan kuliah ya. Ini yang harus Anda terus jaga semangat Anda untuk melakukan perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Nampak ini ada Profesor Kamarza Mulia ya, baru bergabung nih. Ya, tolong melambaikan ya. Oke, Profesor Kamarza Mulia. Ya, beliau spesialisasi di drug release. Ini tapi tidak pemakai drug ya, bukan pemakai drug. Jadi ya, kalau urusan masalah drug release atau mungkin kalau misalnya Anda urusan dengan termodinamika pemodelan, beliau juga jagonya. Ya. Jadi baik, saya lanjutkan. Kunci sukses untuk selesai di program S2 ya adalah semangat dari diri Anda sendiri ya, menyelesaikan problematika rumah tangga dan problematika kantor dengan baik sehingga Anda bisa menyelesaikan studi dengan baik. Ya, itu selanjutnya untuk S3. Untuk S3, pesan saya adalah karena sifatnya sangat-sangat mandiri. Ya, perkuliahan mungkin prosentasenya tidak terlalu besar. Berbeda dengan S2, prosentase perkuliahan masih relatif besar. Ya, tetapi untuk S3 prosentasi perkuliahan tidak terlalu besar. Sehingga sepanjang waktunya bisa saja Anda di kampus terus atau di luar terus, ya, atau sama sekali nggak di kampus, nggak di tempat kerjaan gitu, di tempat proyek terus begitu. Ya, nah ini tantangan yang terbesar juga. Ya, jadi saya harap Anda bisa mengelola ya dengan baik, apalagi berkomunikasi dengan promotor atau calon promotor. Ya, jadi sepenuhnya karena untuk S3 ini tergantung sama promotor, ya perjalanan ya riset Anda, ya Anda tidak serta-merta mudah untuk pindah promotor. Ya, tolong diingat, ya tolong dicamkan hal ini. Anda tidak serta-merta mudah untuk pindah promotor, ya karena riset yang Anda lakukan itu adalah riset cukup jangka panjang dengan output-output yang tentu saja sudah ditargetkan dari mulai Anda masuk ya, atau mungkin Anda membuat proposal itu sudah cukup jangka panjang untuk melakukan itu. Nah, sehingga saya harapkan target-target publikasi yang merupakan target utama di dalam perjalanan S3 itu menjadi concern dan fokus untuk Anda lakukan, termasuk juga alur penelitian yang menjawab semua hipotesa yang sudah Anda lakukan atau sudah Anda canangkan di awal penelitian. S3 bukan satu proyek, jadi sifatnya betul-betul riset, ya. Jadi kita tidak bisa bersikap seperti menyelesaikan proyek,
ya. Ini yang perlu saya tekankan karena memang alur pikir dari satu program doktoral adalah alur pikir riset. Demikian mungkin awal yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sukses di dalam perjalanan perkuliahan dan perjalanan akademik, ya, yang membawa Anda semuanya nanti setelah selesai meniti karir Anda dengan baik. Karena kita tahu bahwa S2 dan S3 ini adalah orientasinya sudah pada karir yang ada di departemennya atau di kementeriannya atau di lembaganya, atau untuk karir sendiri untuk satu bidang-bidang riset yang mereka atau Anda tekuni. Demikian dari saya, Pak Bambang Heru, dan terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sempat menyempatkan hadir dan menyapa para mahasiswa semuanya, ya. Bisa saja nanti Bapak Ibu dosen yang hadir ini menjadi pembimbing Anda. Ya, paling tidak Anda mengenal dari foto ataupun video yang ada di Zoom ini, ya, karena sekarang semuanya masih serba online. Saya harapkan pada saat sudah terbuka atau sudah buka PPKM sudah tidak lagi menjadi kendala, Anda datang ke kampus. Jangan sampai nggak tahu kampus UI di mana, teknik kimia di mana. Ya, saya punya mahasiswa setahun nggak pernah ke kampus. Saya minta untuk ke kampus, bingung dia. Teknik kimia di mana? Ruang Bapak di mana? Begitu. Padahal saya pembimbingnya. Ya, itulah. Nah, itu jangan sampai juga seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak Bambang Heru dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asep atas pembukaan dan perkenalan singkat ya terkait dengan Departemen Teknik Kimia. Mungkin ada baiknya saya share kembali materi perkenalan Departemen Teknik Kimia yang lebih formal ya, agar Anda semua nanti bisa tahu dosen satu-satu itu siapa saja gitu ya. Kemudian fasilitas apa sih yang ada di departemen gitu. Kemudian saya nanti ya kita akan tampilkan data S2 dan S3 yang sebelumnya agar bisa jadi pembelajaran juga buat Anda semua saat akan menjalani S2 dan S3. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini adalah gedung Departemen Teknik Kimia di sebelah kanan. Sebelah kiri ini sebagian dari dosen dan tenaga kependidikan kita. Ya. Yang depan sih nggak usah dikasih tahu ya, udah kenal ya. Ada Encang Asep sama Encang Heru. Baik. Kok nggak bisa? Ya, ini sejarah dari teknik kimia. Panjang sekali perjalanannya, mulai dari tahun 1981 hingga sekarang ya. Jadi sudah hampir 40 tahun. Ya, tepat 40 tahun ini. Dan program S2 maupun S3 ini juga waktunya, umurnya sudah panjang ya. Kalau kita lihat dari milestone-nya, sejarahnya, program S2 itu pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002. Ya, jadi Anda ini sudah masuk ke tahun ke-20 ya, 20 tahun. Sangat panjang. Berarti kalau rata-rata lulusnya 2 tahun atau 4 semester, maka sudah bisa dibayangkan lulusannya berapa banyak sekarang. Kemudian manajemen gas, ini adalah program S2 juga, kekhususan dari S2 Teknik Kimia, itu berdiri tahun 2004 ya, dilaksanakan tahun 2004. Kemudian S3 sendiri tahun 2007. Yang sebelumnya S3 kita menginduk ke Fakultas Teknik ya. Dan sejak 2007 officially menjadi S3 Teknik Kimia, program dokter Teknik Kimia. Jadi perjalanannya juga sudah panjang, sehingga jangan khawatir, Anda sudah punya kakak kelas ya, yang sudah berpengalaman dan sudah pernah ini. Nah, nanti mungkin suatu saat perlu juga saling sharing di antara Anda semua. Kemudian untuk akreditasi, kita alhamdulillah sudah terakreditasi khususnya untuk program studi S1 oleh JABI, IABI, dan AUN. Kalau untuk S2 dan S3 itu oleh BAN dengan akreditasi A. Kemudian ini adalah visi misi departemen, nanti Anda bisa singgah ke laman Departemen Teknik Kimia ya di che.ac.id
ui.ac.id. Dan ini adalah struktur organisasi pengelola departemen yang diketuai oleh Prof. Asep Handaya sebagai ketua departemen, kemudian saya sebagai sekretaris. Kemudian ada koordinator mata kuliah spesial yang tadi disampaikan, yaitu Dr. Yulisman. Pak Yulisman ini nanti yang akan mengurus mengatur atau memanage mata kuliah spesial seperti seminar atau pratesis ya kalau di S2, dan juga tesis untuk mencari pembimbing dan seterusnya nanti akan dikelola oleh Pak Yulisman. Kemudian juga ada di sebelah kanan ada Pak Ibad ya sebagai Ketua UPM, Unit Pelayanan pada Masyarakat. Ini adalah unit kerja khusus atau UKK di UI di level departemen yang tugasnya untuk mencari proyek-proyek ya yang sesuai untuk dikerjakan oleh dosen-dosen teknik kimia. Ini sering kolaborasi juga dengan pihak-pihak luar, termasuk juga dengan mahasiswa ya. Ada beberapa mahasiswa S1, S2, dan S3 itu juga ikut dalam pekerjaan yang dikelola oleh UPM. Kemudian ada juga 2 program studi yang ada di Departemen Teknik Kimia yang tadi sudah sampaikan. Yang kaprodinya untuk teknik kimia itu adalah Prof. Asep, sedangkan bioproses oleh Bu Dian Nursanti sebagai kaprodi. Kemudian laboratorium itu ada dibagi 2, ada laboratorium pendidikan yang terdiri dari sistem proses kimia yang diketuai oleh Profesor Yuswan Muharam, kemudian dasar proses kimia oleh Bu Rita Arbianti yang mulai tahun ini akan berpindah pelaksanaannya itu ke gedung ICEL, gedung baru di FTUI. Kemudian ada laboratorium proses operasi teknik yang diketuai oleh Dr. Sukirno. Sedangkan lab riset tadi sudah disampaikan ada 4, ya, energi berkelanjutan, proses intensifikasi, bioproses, rekayasa produk kimia, dan bahan alam. Dan ini adalah para ketua lab, kepala labnya, ya, ada Bu Wulan, kemudian Dr. Eva, ada Dr. Tania, dan Profesor Kamarsa Mulia. Nah, ini adalah SDM kita tahun ini, ada 35 orang totalnya, ya, terdiri dari profesor 11 orang. Kita baru kehilangan 1 profesor, almarhum Profesor Anondo yang meninggal pada bulan Mei kemarin. Ya, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini tinggal 11 ya. Jadi ini adalah guru besar aktif. Kemudian associate profesor ya ada 13 orang, asisten profesor setingkat lektor atau dosen itu 10 orang. Kemudian ada part-time lecturers atau PKWT yaitu 1 orang, sehingga total adalah 35 orang. Ini semuanya hampir doktor ya, S3 semua, tinggal 2 orang yang sedang studi di Thailand dan di Indonesia. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga kita bisa full 100% semua tenaga pengajar bergelar doktor. Nah, ini student body kita bisa Anda sekalian bayangkan kita mengelola 970 orang per tahun ya. Jadi udah setingkat fakultas kalau di UI, kalau dibandingkan dengan farmasi misalkan atau KIA, bahkan dengan FIK ya, kita mahasiswanya lebih banyak gitu ya. Jadi begitu besar beban yang harus kita manage, kelola, sehingga ini merupakan satu hal sebagai beban, tapi satu sisi lain sebagai berkah ya. Berarti kita setiap tahun menghasilkan lulusan-lulusan yang mudah-mudahan bisa berguna untuk di tengah-tengah masyarakat, tentunya seperti itu. Dan ini adalah para profesor kita ya, yang tadi disampaikan ada 11 orang. Ada Profesor Nasikin, Profesor Kamarsa, Profesor Nelson, Profesor Asep, Profesor Misil Gozan, ada Profesor Setio Bismo, Profesor Heri Hermansah, Profesor Slamet, Profesor Mahmud, Profesor Widodo, Profesor Trasno. Nah, nanti silahkan kalau khususnya untuk S3 ya, Anda untuk bisa memilih bidang yang sesuai dan profesor yang sesuai. Dan jangan khawatir, di pertengahan jalan pun, baik itu S2 maupun S3, sekiranya ada kendala ketidakcocokan dengan topik penelitian ya, itu juga bisa berpindah ya. Kasusnya sudah ada di S2 dan maupun di S3. Kalau di S1 sudah biasa ya, ada perubahan. Tapi tentunya perlu didiskusikan dengan promotor sebelumnya atau pembimbing sebelumnya agar ada jalan keluar. Pada intinya semua dosen di teknik kimia itu semuanya sangat suportif ya, sangat helpful, apalagi untuk kepentingan kesuksesan mahasiswanya.
Jadi kuncinya ada di komunikasi serta berani menyampaikan atau terbuka menyampaikan permasalahannya, jangan dipendam sendiri. Karena kan kita tidak bisa membaca hati dan pikiran Anda, kecuali Anda menyampaikannya kepada kita. Insya Allah kita akan bantu sehingga bisa sukses dalam studi Anda selama di S2 maupun S3 di teknik kimia. Seperti itu. Dan ini adalah fasilitas lab tadi, ya, yang lab pendidikan. Kemudian ini adalah lab di LPKA. Ini adalah para anggotanya yang diketuai oleh Profesor Kamarsa Mulia. Ya. Ini ada bidang-bidangnya. Silahkan nanti Anda bisa telusuri juga melalui website, ya. Di website kita bisa juga kontak langsung kepada dosen-dosennya, gitu ya, jika ingin berdiskusi atau menimba ilmu dari mereka. Dan ini adalah dari riset grup intensifikasi proses, ada 5 orang diketuai oleh Dr. Eva atau Karamah. Ya, di sini bidangnya ada membran, ada ozon, gitu ya, ada plasma, dan juga absorpsi. Kemudian ini adalah energi berkelanjutan yang diketuai oleh Bu Dr. Paswati Pendika Wulan. Ya, di sini ada 8 orang anggotanya. Ya. Termasuk di dalamnya ada Prof. Asep, di dalam terus ada Pariska dan seterusnya. Silahkan di sini juga selain lab kering, ada juga lab basah, juga ada lab kering. Prof. Widodo juga sedang merintis lab tersendiri ya untuk energy policy atau kebijakan di bidang energi. Kemudian ini adalah di teknik bioproses ya, berkaitan dengan bio. Ini yang tadi saya sampaikan, salah satu profesor kita yang sudah mendahului kita, ya, almarhum Profesor Dr. Insinyur Anando. Ini produk-produknya sebagian ada yang sudah komersial juga, ya, terutama untuk propolis. Ya, banyak produk yang sudah dihasilkan dan dijual di masyarakat. Kemudian sedikit sekarang kita akan bicarakan tentang kondisi S2 dan S3 ya yang sudah berjalan selama ini. Nah, ini adalah foto kita ya di gazebo di depan gedung Departemen Teknik Kimia. Ini hampir lengkap ya, ada beberapa orang yang nggak hadir tapi ini bisa dikatakan lengkap. Di sini ada salah satu pendiri lah ya Departemen Teknik Kimia yang dulu namanya Teknik Gas Petrokimia. Ada Profesor Rukmiati dan Ibu Tilani. Ya. Ini baru 1 tahun ini tidak kita perpanjang lagi kontraknya karena terkait dengan pandemi ya, sehingga banyak perkuliahan harus online sehingga agak menyulitkan untuk menyampaikan materi perkuliahan. Tapi sampai saat ini kebesaran ya atau kehebatan di akademik itu adalah silaturahmi terus berjalan ya. Silaturahim kita antar dosen maupun mahasiswa terus berjalan. Ini suasana akademik yang terus kita rasakan kehangatannya baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, ini kita lihat data-data S2 Teknik Kimia ya sebagai gambaran saja agar Anda bisa memahami bahwa jumlah mahasiswa S2 kita kalau kita lihat tarik dari 2015 sampai 2020 ini proporsinya memang lebih banyak di manajemen gas ya. Tapi pada tahun 2016 sempat S2 reguler kita juga besar gitu ya. Seperti ini. Kemudian proporsi gender antara laki dan perempuan tidak terlalu besar ya 60-40%. Berarti ini artinya program studi magister teknik kimia baik di manajemen gas maupun di reguler ini terbuka untuk laki-laki maupun perempuan ya. Semua bisa berkiprah dan terbukti bisa sukses gitu ya selama pendidikan maupun di karir mereka. Seperti itu. Dan inilah latar belakangnya ya. Kalau kita lihat latar belakang mahasiswa S2 kita beragam, mulai dari PNS sampai ada yang mahasiswa asing kalau di program S2 reguler kita. Karena ada beasiswa dari Dikti untuk mahasiswa asing yang ya tak terima kemarin itu dari Rwanda dan Palestina. Ya, alhamdulillah sudah selesai dan prestasinya juga bagus ya, cum laude. Karena mereka masuk ke program reguler sehingga harus menggunakan bahasa Indonesia di sini. Kemudian juga ada mahasiswa PMDSU dari S2 ke S3 ya dalam waktu 5 tahun. Kemudian juga ada fast track. Nah, kalau fast track itu dari S1 ke S2 ya, jumlahnya juga lumayan ya, sekitar 3,3%. Kemudian dosen sedikit ya, hanya 1 orang kalau nggak salah ini ada di manajemen gas. Kemudian ada yang pensiun juga, pensiun ikut kuliah lagi ya.
di S2 di manajemen gas, 1 orang pada tahun 2015 kalau nggak salah. Kemudian ada swasta ya yang sangat banyak. Kemudian ada ahli profesional. Ini adalah proporsi dari masing-masing keilmuan. Ini sangat penting bagi Anda semua sebetulnya kalau memiliki tahu data ini, karena sebetulnya keuntungannya ada di Anda semua untuk bisa menjalin relasi antar teman ya sewaktu perkuliahan ini, sehingga dengan keragaman ini paling tidak Anda punya koneksi ke berbagai bidang gitu ya, nanti yang akan bermanfaat saat pasca kampus insya Allah biasanya. Bahkan ya di saat Anda kuliah juga sangat berguna ya, apalagi kalau misalkan topik-topik penelitian Anda itu terkait dengan tempat kerja dari atau instansi tempat teman Anda gitu ya, misalnya di Pertamina gitu ya, Anda perlu data di sana, sehingga karena Anda punya teman jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Dan ini capaian akademik lulusan S2 Teknik Kimia kita ya, memang dari sisi tahun masih belum mencapai yang ideal, karena masa studi mahasiswa S2 itu sebetulnya 4 semester desain kurikulumnya ya, walaupun bisa di-extend sampai 6 semester. Ya, seperti itu. Dan ini rata-rata menyelesaikan dalam waktu 2,5 tahun, 2,5 tahun, atau dalam semester itu ada yang kalau untuk yang perempuan ya, maaf ini sengaja diberikan gendernya gitu ya, ternyata menarik gitu ya dari sisi penyelesaiannya. Karena ini juga kita bisa baca kenapa yang perempuan, mohon maaf, lebih lambat dibandingkan misalkan yang laki-laki misalkan kalau untuk yang S3, tapi di S2 itu tidak ternyata. Yang perempuan justru lebih cepat dibandingkan yang laki-laki, dan IPK-nya juga lebih tinggi gitu dibandingkan yang laki-laki. Nah, ini fakta yang menarik ya, bahwa di tengah kesibukan mereka mengurus rumah tangga, bekerja juga, studi juga, ternyata bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan seperti itu. Nah, ini PR. Kebanyakan mahasiswa S2 itu kalau kita lihat di rasio DO-nya, nah ini juga harus hati-hati ya. Rasio DO untuk manajemen gas ini cukup tinggi ya, sekitar 11%. Ini bukan menakut-nakuti, tapi sebagai warning atau awareness lah, agar kita punya perhatian atau kepedulian bahwa nanti saat Anda studi 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu, perjalanan di tengah-tengah perjalanan itu pasti ada hambatan, terutama saat pasca tidak ada kuliah. Karena kalau ngambil kuliah itu biasanya lancar, hasilnya bagus-bagus, tapi begitu tidak ada kuliah dan harus masuk ke fase seminar gitu ya, publikasi, tesis yang semuanya mandiri gitu ya, full mandiri 100%. Nah, ini biasanya mulai agak kedodoran. Ada yang bisa tepat waktu, tapi ada juga yang akhirnya terhambat. Kalau kita lihat fakta tadi kan di awal lulusannya kan sekitar 2 tahun lebih ya, harusnya kan 2 tahun saja gitu. Nah, ini kendala ini yang mungkin harus disadarkan dari sekarang bahwa itu akan Anda hadapi ya. Sehingga kunci komunikasi itu penting, kunci komunikasi dengan pembimbing. Karena pembimbing kita, dosen-dosen teknik kimia itu seperti tadi disampaikan sangat sportif gitu, sangat mendukung Anda untuk bisa lulus. Bahkan banyak dosen-dosen kita itu proaktif malah mencari mahasiswanya ketika mahasiswanya tidak datang untuk konsultasi gitu ya, sampai dicariin gitu seperti itu. Karena kita punya keinginan kuat untuk membantu Anda semua bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Jadi akhirnya kembali lagi kepada Anda mau nggak memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut atau kemudahan-kemudahan tersebut ya. Jadi sekali lagi kalau ada masalah atau ada hambatan dan sebagainya, tolong sampaikan kepada kita ya, kepada dosen pembimbing, kepada dosen PA, pembimbing akademik, ataupun kepada manajemen ya, kepada Prof. Asep sebagai Kaprodi ataupun saya sebagai sekretaris departemen. Insya Allah kita akan coba cari solusinya bersama ya. Yang penting jangan sampai DO, karena kebanyakan DO ini kan ada status DO dan MD. Kalau MD itu mengundurkan diri, artinya masih bisa diajak komunikasi dan mengundurkan diri baik-baik gitu ya. Sebenarnya membuat surat pengunduran diri. Kemudian kalau DO itu sama sekali tidak bisa kita kontak sehingga akhirnya statusnya DO. Nah, DO ini ada konsekuensinya kalau di UI. Ketika statusnya DO, maka dia tidak bisa lagi melanjutkan kuliah di UI di program apapun juga karena di blacklist. Tapi kalau MD, meskipun sama-sama keluar ya dari program tersebut,
Tapi dia suatu saat masih bisa mendaftar kembali ke UI, ya baik di program S2 maupun S3 seperti itu. Nah ini tolong diperhatikan di awal-awal, mumpung di awal-awal masa perkuliahan ya, agar ini menjadi salah satu motivasi bagi Anda untuk bisa lulus dengan baik. Ya kalau lihat dari statusnya, tingkat kelulusannya cukup tinggi ya, dari tahun 2015 sampai 2020 ini. 2019 sudah ada yang lulus ya di sini, 11 orang, bahkan di 2020 juga sudah ada. Maaf, ini yang mengundurkan diri ya. 2020 belum ada yang lulus, tapi 2019 sudah ada yang lulus ya. Dan ini cukup menarik bahwa semua itu bisa dilakukan gitu. Kemudian juga bidangnya ya di manajemen gas maupun di S2 reguler perlu diperhatikan juga yang asal S1-nya bukan teknik kimia. Karena kalau yang asalnya bukan dari S1 teknik kimia, maka dia harus melakukan matrikulasi, mengambil mata kuliah yang matrikulasi. Ya, saya pribadi pernah mendapatkan mahasiswa bimbingan itu dari psikologi. Ya, jadi background-nya S1-nya bukan teknik, justru psikologi. Dia mengambil manajemen gas, kemudian banyak mengambil mata kuliah keteknikan. Tapi luar biasa ya, ini perempuan ya, anaknya mahasiswa ini, dia bisa lulus dengan nilai bagus gitu. Ya, karena kemauannya untuk belajar mulai dari awal. Ya, Anda bisa bayangkan. Ya mudah-mudahan Anda yang sudah background-nya dari teknik, apalagi teknik ini akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dalam perkuliahan maupun nanti dalam tugas-tugas untuk menyelesaikan tesis maupun publikasinya. Baik, ini yang S2, ini yang S3, cepat saja. Ini latar belakangnya ya, sama ya. Kebanyakan itu 24% ini dari dosen PNS kalau S3 itu, kebanyakan dosen ya. PNS 23%. Dosen PNS kalau ditambah dengan PNS dari kementerian lain gitu, ini setengahnya adalah PNS. Kemudian baru hampir setengahnya PNS. Terus kemudian sisanya adalah dari dosen swasta. Ya. Kemudian lainnya adalah BUMN dan swasta. Kalau kosong itu artinya dia belum bekerja, jadi full time untuk S3 gitu ya. Sama seperti yang S2 tadi. Banyak yang kosong itu artinya mungkin dari S1 langsung lanjut S2. Jadi tidak bekerja dulu, dia langsung melanjutkan kuliah. Ini cukup banyak juga. Nah ini proporsinya kalau S3 ini saat ini dari tahun 2010 sampai 2020 lebih banyak perempuan ya. 52%, sedangkan laki-lakinya 48%. Ini data yang menarik juga ya. Nah ini capaian akademik lulusan kita masih belum ideal juga. Seharusnya 3 tahun atau 6 semester, ternyata masih rata-rata lulusnya di atas itu, ya di atas 4 tahun atau di atas 8 semester. Dan ini kalau dilihat IPK berdasarkan gender ya, perempuan laki-laki nggak terlalu jauh beda. Tapi ini kebalikan nih, kalau S3 itu ternyata kalau perempuan lebih panjang masa studinya dibandingkan yang laki-laki. Ya mungkin usia-usia S3 karena sudah mulai lebih tua ya, maaf, dengan S2 tentunya dari sisi keluarga maupun karir juga lebih tingkatannya lebih sulit gitu ya dibandingkan yang S2. Dan ini juga perlu diperhatikan ya, agar terutama bagi ibu-ibu yang sudah berkeluarga gitu ya dan berkarir juga, untuk menyiapkan mental lah dalam hal ini dan menjaga harmonisasi dengan anak-anak terutama dan juga suami ya, agar anak-anak dan suami itu bukan jadi faktor penghambat, justru jadi faktor sponsor kita gitu ya, yang mensupport kita agar bisa sukses. Banyak contoh ibu-ibu yang sukses dalam S3 kita ya karena faktor itu. Dan ada juga ibu-ibu yang memang bisa fokus gitu ya untuk bisa menyelesaikan, justru karena dukungan dari suami, yang bahkan ada yang rela untuk suami sementara waktu kerjanya ngikut istrinya gitu, pindah ke Depok misalnya ya, atau ke Jakarta agar bisa support. Nah ini hal-hal seperti ini harus dibicarakan di awal agar bisa sukses. Nah kalau dari distribusi publikasi ini juga menarik ya. Dari 3 tahun terakhir ini publikasi mahasiswa S3 itu luar biasa. Kalau dari sisi kuartil, ya, kuartil ini kan tingkat level publikasi makin kecil makin tinggi ya. Q1 itu lebih tinggi dari Q2, Q2 lebih tinggi dari Q3 dan seterusnya. Ya. Ketika 2018 itu belum ada Q1, ya. Q2 juga masih ya nggak ada gitu ya. Tapi begitu masuk ke
ke tahun 2019 dan 2020 mulai deh QU1 itu naik gitu ya jumlahnya. Sebelumnya tidak terindeks di tahun 2018 masih banyak, sekitar 8. Ya, tapi begitu 2019 2020 ini tidak ada lagi publikasi yang makalah yang dipublikasikan dalam jurnal yang tidak terindeks, semuanya terindeks. Dan makin lama Q tuntutannya makin tinggi. Bisa tercapai tidak? Bisa. Ya ternyata bisa gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa kita ya mungkin kita juga berpengalaman dosen-dosen ketika dipus ya bisa melakukan itu gitu dan menghasilkan luaran yang sesuai harapan. Ya, seperti itu. Dan ini adalah statistik status akademik kita, ya tingkat DO-nya sekitar 18%. Ini juga kuncinya sama ya, tadi disampaikan oleh Prof. Asep. Ini perkuliahan tuh biasanya nggak ada masalah kalau ada kuliah. Tapi begitu tidak ada perkuliahan, langsung banyak mandiri, kerja-kerja mandiri ya, karena untuk menyelesaikan penelitian, publikasi, seminar, disertasi dan seterusnya, maka banyak yang terhambat atau berguguran. Bahkan ada berapa mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri pada saat proposal riset, ya karena proposal risetnya tidak selesai. Ya. Dan ini proporsinya, ya lulus 45%, ini masih aktif karena ada angkatan 2016 masih ada ya sampai 2020 gitu ya, masih 37%, DO-nya sekitar 18%. Nah, ini data-data yang bisa kita tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, agar bisa menjadi perhatian untuk suksesnya studi di S2 dan S3 Departemen Teknik. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan, karena ini momennya untuk pertanyaan. Satu lagi untuk perwalian, karena masih ada gelombang kedua SIMAK yang baru diumumkan pekan lalu dan masih proses pembayaran SPP terakhir itu 20 Agustus ya, hari Jumat. Maka untuk perwalian nanti kita bisa lakukan di hari Senin depan untuk seluruh S2 agar bisa sekaligus, nggak ada masalah. Jadi karena untuk mahasiswa baru itu semuanya akan dipaketkan oleh SBA departemen, baik oleh saya maupun oleh Prof. Asep. Demikian. Ada tambahan, Prof. Asep? Silakan. Saya rasa cukup, mungkin lebih baik kita interaktif untuk tanya jawab ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan Bapak-Bapak sekalian bisa tunjuk tangannya gitu, atau kalau mau di chat juga boleh, nanti saya bacakan. Oh ini ya, sudah ada pertanyaan di chat, saya bacakan. Nah ini pertanyaan dari mahasiswa, bagaimana cara untuk mendapatkan dosen pembimbing untuk riset ya? Apakah ditentukan dari DTK atau memilih riset group atau dosen terlebih dahulu seperti saat S1? Mungkin Pak Yulisman bisa sampaikan? Mungkin ada koordinator mata kuliah khusus? Pak Yul masih ada? Oh, lagi tidak monitor. Iya Pak Heru. Oh ya, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan pemilihan riset group dan dosen pembimbing, Pak Yul. Oke. Sebentar ya. Terima kasih Pak Heru. Saya harus pindah sebentar ya. Oke. Terima kasih. Kedengaran nggak ya, Pak Heru? Ya, jelas. Ya, selamat sore semuanya, teman-teman mahasiswa S2. Selamat datang di UI, Teknik Kimia UI. Terkait dengan proses pemilihan mata kuliah spesial skripsi, pratesis, dan skripsi ya. Prosesnya yang biasa kita lakukan sebetulnya sudah umum kita lakukan. Yang pertama adalah kita sosialisasi peraturan yang ada, yang isinya antara lain adalah menyampaikan riset-riset yang dan bidang dari dosen-dosen pembimbing
masing-masing dosen kita tampilkan nanti risetnya apa saja, fokusnya apa saja, sehingga nanti akan kelihatan bidangnya di mana saja gitu kan. Nah, kita di sini kan ada dua ini ya kekhususan, yang satu reguler, yang satu lagi adalah manajemen gas. Nah, biasanya manajemen gas itu lebih banyak memang sifatnya lab kering ya, manajemen yang topik risetnya. Sementara kalau yang untuk yang reguler itu biasanya lebih cenderung kepada lab basah, tapi walaupun tidak tertutup kemungkinan juga ke lab kering nantinya. Gitu. Nah, setelah kita sosialisasikan, biasanya di semester 1 sih sudah mulai Pak Heru, paling lambat di semester 2 kita sosialisasikan, sehingga nanti mahasiswa sudah mulai kelihatan mereka mau milih apa. Dan kita berikan waktu 1 minggu, mahasiswa bisa memilih sebetulnya topik risetnya apa, yang mereka pilih, terus mereka juga bisa mengajukan ya, itu hanya mengajukan saja preferensi dosen pembimbingnya siapa, tetapi tetap saja bahwa nanti yang menentukan pembimbingnya adalah hasil rapat di departemen. Jadi nanti mahasiswa mengisi form, menyampaikan topik risetnya apa, pilihan dosen pembimbingnya siapa, nanti kita catat, itu semua kita bawa di dalam rapat departemen. Jadi departemen lah yang menentukan akhirnya kata akhir dari pembimbing dari mahasiswa tersebut. Gitu Pak Heru. Terus mungkin yang jadi catatan adalah untuk publikasi gitu ya. Karena publikasi ini adalah syarat kelulusan dan biasanya itu publikasi akan terkendala dengan schedule yang ada, karena kan publikasi itu sangat terkait dengan konferensi untuk yang diadakan oleh instansi tertentu, dan kadangkala itu tidak sesuai dengan schedule jadwal kelulusan. Nah, ini yang harus sangat hati-hati, terutama kalau kita riset basah ya, itu kan kadang-kadang harus mengambil data. Nah, data itu kita harus jadikan paper umpamanya. Nah, kalau dia terlalu mepet antara mengambil data dengan kelulusan nantinya, itu akan terkendala dengan proses konferensi internasional yang mereka ambil. Jadi tolong harus hati-hati, mahasiswa harus rajin melihat jadwal konferensi internasional, karena syarat bisa di yudisium itu konferensinya itu harus dilaksanakan sebelum yudisium. Nah, kadangkala itu terkendala di situ. Datanya nih baru dapat di bulan apa umpamanya kan? Di bulan Januari semester 4 umpamanya. Terus mau publikasi. Nah, publikasinya ternyata presentasinya itu pelaksananya di bulan Juli. Di akhir Juli, sementara kita yudisiumnya di awal Juli. Nah, ini tidak bisa lulus nantinya. Nah, tolong teman-teman S2 benar-benar memperhatikan schedule untuk publikasinya ini. Beberapa mahasiswa terhambat ya, terundur yudisiumnya ke semester berikutnya, karena hanya berbeda 1 minggu atau 2 minggu saja. Yudisiumnya tanggal 15 umpamanya, 15 Juli, sementara presentasinya tanggal 20. Nah, itu akhirnya kadang-kadang departemen tidak bisa meluluskan karena terkait dengan aturan yang ada. Itu sih Pak Heru ya. Kalau untuk mata kuliah pilihan, untuk mata kuliah spesial ini, nanti yang menentukan pembimbing adalah departemen, hasil rapat dari departemen. Dan di semester 2 itu sebetulnya sudah bisa mulai nantinya. Mereka mulai bimbingan, karena di akhir semester 1 sebetulnya kita sudah briefing. Kalau tidak, di awal semester 2 kita sudah briefing, dan pembimbing juga sudah dapat di awal semester 2. Jadi sudah mulai bisa konsultasi dengan pembimbing. Oke. Mungkin itu, dan mungkin sedikit saya sampaikan, untuk pratesis biasanya 7 kali pertemuan, sementara untuk tesisnya 10 kali pertemuan. Jadi totalnya 17 kali pertemuan. Dari awal pratesis sampai tesis selesai itu 17 kali pertemuan. Tinggal diatur saja, mungkin sebulan 2 kali pertemuan, dan itu bisa menyelesaikan tesisnya dengan baik dan tepat waktu nantinya. Oke, gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yul. Terus nambahkan sedikit terkait dengan perkuliahan untuk semester depan. Nah, dengan kondisi saat ini kan semuanya serba dinamis ya. Kita tidak bisa memastikan apakah nanti perkuliahannya itu akan full offline ataukah hybrid ya. Artinya ada yang offline, ada yang online, ataukah full online. Jadi semuanya serba dinamis, tapi yang jelas selama ini kita sudah lakukan semuanya ya. Yang offline waktu normal,
kemudian hibrid kemarin baru dicoba, tapi ini juga ternyata kalau untuk dilakukan penuh nanti di semester depan itu akan banyak prasyarat yang harus dilakukan ya, terutama untuk fasilitas. Jadi kemungkinan full online ini masih menjadi opsi yang akan dijalankan selama 1 semester ke depan. Sehingga konsekuensinya nanti UAS dan UTS pun juga dilakukan secara online ya. Nanti masing-masing dosen pengampu mata kuliah yang akan menginformasikan bentuknya, karena tidak semuanya sama ya. Ada yang dalam bentuk misalnya wawancara secara langsung, ada yang bentuk tertulis, ataukah dalam bentuk take home gitu ya, dikerjakan di rumah kemudian selama berapa waktu tertentu atau berapa hari tertentu kemudian baru dikirimkan melalui fasilitas yang ada baik di EMAS maupun di Teams yang sudah dilanggan oleh UI. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk khusus S3 nih, Prof. Asep. Ya, silakan. Terkait pelaksanaan riset, apakah diizinkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan riset tersebut di luar kampus atau di luar Departemen Teknik Kimia? Kemudian bagaimana cara memilih jalur kelas S3, jalur riset maupun jalur kuliah itu? Baik, saya mungkin sebelum menjawab itu, saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yuliusman tadi mengenai pemilihan pembimbing. Jadi peminatan terkait dengan bidang, Anda bisa melihat dari riset grup ataupun riset-riset yang dilakukan oleh para dosen, dan Anda minat di mana, Anda bisa sampaikan nanti kepada Pak Yuliusman, dan Pak Yuliusman akan mengolah data tersebut, ya, terus nanti akan didapatkan di rapat para dosen, mengingat bahwa kita semuanya punya beban yang tertentu. Jadi tidak bisa satu dosen misalnya karena semua favorit ya dengan topik tersebut, dia mahasiswanya semua berada di bawah bimbingan dia misalnya 20, sementara ada dosen-dosen yang tidak ada bimbingannya. Sehingga kita akan rapatkan di rapat koordinasi semua dosen dengan bidang yang tertentu, riset grup yang ada, dan kita akan membagi sesuai dengan beban dari masing-masing dosen. Itu untuk S2. Sementara untuk S3, pembimbing atau promotor itu ditetapkan dalam rapat guru besar. Ya, nantinya Anda akan masuk pada semester pertama, di mana di situ ada mata kuliah kekhususan 1, ya, di mana mata kuliah kekhususan 1 nanti di bawah supervisi oleh calon promotor. Nah, kira-kira apa yang harus Anda dalami, bidang-bidang ataupun keilmuan apa yang harus Anda alami, itu Anda harus berkomunikasi dengan para calon promotor. Siapa saja yang menjadi calon promotor di dalam mahasiswa S3, ya nanti bisa diinformasikan melalui sekretariat ya kalau sudah diputuskan, dan begitu kuliah mulai Anda bisa kontak kepada para calon promotor untuk bisa melakukan kuliah kekhususan 1. Nah, berikutnya mengenai tadi apa Pak Bambang Heru, maaf. Di luar kampus, Prof. Oke, S3. baik. Untuk S3, ya S3 ini masalah pelaksanaan riset ya itu betul-betul di bawah koordinasi promotor. Promotor bisa saja memberikan syarat ya bahwa Anda harus ya minimal di kampus 3 hari, misalnya begitu, ya, atau minimal dalam waktu 1 pekan harus bertemu sekian jam dengan promotor. Masing-masing promotor mempunyai otoritas masing-masing untuk membimbing S3, termasuk juga fasilitas yang digunakan. Bisa saja fasilitas karena di Departemen Teknik Kimia itu katakanlah tidak memenuhi ya untuk penelitian itu, maka bisa saja promotor itu
merekomendasikan peralatan yang bisa dilakukan di lab mana dengan tentu saja rekomendasi ataupun surat pengantar dari departemen. Ya, misalnya yang sering terjadi, misalnya di laboratorium di internal UI juga ada, dan juga di laboratorium LIPI atau BRIN atau yang mana yang lain-lain. Ya, tetapi tentu saja ya di bawah koordinasi dan kendali promotor. Ya, ini akan dievaluasi oleh para penguji, baik itu nanti penguji di proposal maupun di penguji ujian hasil riset ataupun sidang berkala, ya. Artinya kevalitan data, bagaimana Anda mengambil data yang Anda ambil, riset Anda yang lakukan, itu akan diuji oleh para penguji, baik di tiap tahapan yang sudah ada di dalam kurikulum. Kira-kira seperti itu. Jadi memungkinkan di luar dengan sepengetahuan promotor, dan tentu saja ada izin untuk melakukan riset di lab tersebut via departemen. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin silakan, Pak Bambang Heru. Ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Untung Nugroho Harwanto. Tinggalnya di daerah Tangerang Selatan. Salam kenal Pak Prof. Ya, silakan. Ya. Kemarin saya mendaftar menggunakan jalur riset, kemudian wawancara, akhirnya diberikan advice bagaimana dengan alternatif yang lain begitu. Namun pada saat hasil pengumuman di administrasinya masih tulis jalur riset begitu. Nah, pertanyaan saya, jalur riset ini apakah terdikotomi menjadi, kalau misalkan jalur kelas dan riset itu reguler, maka riset itu non reguler? Ini hanya persepsi saja. Apakah jalur riset ini termasuk non reguler atau bagaimana, Prof? Terus yang kedua, mungkin ini terkait pribadi, Prof. Apakah saya masih tetap jalur riset atau kelas gitu? Ya, sesuai mungkin dengan itu, Prof. hasil. Ya, sesuai dengan hasil ujian, ya, bahwa Anda diharuskan melalui jalur riset dan kuliah, maka pada saat awal pendaftaran nanti, setelah Anda mendaftar, Anda bisa melakukan perubahan jalur. Karena kalau tidak, Anda tidak akan bisa selesai itu di jalur riset, begitu. Ya, tidak bisa masuk. Jadi kemarin itu karena memang Anda masuk dalam sisi jalur riset, ya diterima jalur riset itu secara administrasi online itu tidak bisa serta-merta berubah gitu. Nah, pada saat setelah mendaftar Anda akan harus melakukan perubahan itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Prof. Karena persyaratan Anda tidak cukup untuk masuk di jalur riset. Ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Prof, ya silakan. pengajuan untuk proposal riset S3 itu biasanya pada semester berapa? Yang pertama. Ya. Terus yang kedua, apa ada syarat target jumlah bibliografi untuk pengajuan proposal? Terus hasil akhir co-supervisor dan supervisor didapatkan Fakultas Teknik, apakah boleh mengajukan co-supervisor dari dosen luar? Itu 3 pertanyaan. Ya, pertama tentang kapan proposal. Ya, idealnya setahun setelah berada di menjalani kuliah, ya, itu idealnya. Tetapi bisa saja di semester pertama Anda sudah melakukan mengajukan proposal riset, ya. Tapi dari sisi statistik yang terjadi selama ini, ya, keinginan Anda untuk melakukan atau menulis proposal ini, ya, biasanya ya banyak terkait dengan penelusuran
penelusuran jurnal dan lain sebagainya, sehingga paling cepat ya memang ada yang 1 semester, tapi ideal yang secara sesuai dengan kurikulum itu di semester kedua. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau toh mau cepat silahkan, tetapi perlu didiskusikan dengan calon promotornya. Pada saat Anda sudah ujian proposal riset, baru calon promotor akan menjadi promotor secara resmi. Ya, pada saat sebelum proposal riset, Anda masih disebut calon promotor, jadi belum jadi promotor. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah bisa mendapatkan promotor dari luar? Bahwa di Departemen Teknik Kimia ini jumlah guru besar sudah cukup banyak, ya, sehingga promotor itu berasal dari Departemen Teknik Kimia. Kalau nanti ada co-promotor, diperbolehkan dari luar, tentu saja dengan izin promotor. Ya, itu yang kaidah atau aturan yang ada di kami. Jadi tidak bisa promotor dari luar. Kami bisa membuka program S3 karena ada kecukupan guru besar. Kalau guru besar tidak cukup, maka tidak boleh membuka program S3. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan atau saya jawab. Terima kasih. Kemudian untuk batasan bibliografi atau bahan bacaan ya, atau referensi. Oke. Nggak ada batasannya sebetulnya. Untuk batasan ya, tidak ada batasan. Tapi kok ya masa dokter cuma 2 yang dibaca gitu ya. Ya paling tidak ada 20 atau 30 atau lebih lah begitu ya dari keilmuan yang ada. Toh juga yang membahas tentang bidang yang Anda akan lakukan itu mungkin 10 tahun terakhir juga sudah sangat banyak. Sehingga Anda bisa menyelami apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau para periset lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan bahkan Anda kalau bisa mengetahui universitas mana melakukan apa dan siapa yang melakukan itu menyebut universitas, menyebut nama, ya profesor siapa melakukan apa, dan parameter apa yang dilakukan, variabel apa yang akan dicari dan lain sebagainya, yaitu yang membuat Anda lebih matang nanti jumlah membaca jurnal-jurnal yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian topik penelitian ini S2 atau S3? Bisa sesuai nggak disebutkan di sini ya. Okay. Sesuai dengan beasiswa gitu. Karena waktu saat mengajukan beasiswa kan mengajukan topik penelitian atau proposal penelitian. Nah, saat melanjutkan S2 atau S3, bisakah sesuai dengan topik penelitian yang diajukan waktu melamar beasiswa tersebut? Oke, kalau mungkin case-nya PMDSU kali ya. PMDSU ini kan beasiswa untuk S2 langsung ke S3. Nah, biasanya PMDSU ini melekat kepada pembimbing ya, dan pembimbingnya sudah tertentu. Dan kalau sudah pembimbingnya sudah tertentu, maka topik-topiknya juga sudah topik yang sudah ditentukan oleh pembimbing. Jadi seperti itu. Ya. Untuk yang S3, terutama yang sudah masuk, ya, masalah topik atau bidang utamanya, ya, sesuai dengan yang sudah dibicarakan ataupun nanti kalau memang belum ada calon promotor, ya nanti sesuai keputusan dari koordinasi guru besar di Teknik Kimia. Demikian. Ya, terima kasih. Nambahkan sedikit bahwa untuk topik penelitian itu sebetulnya dinamis ya. Kadang-kadang di awal kita menentukan A gitu, tapi dalam perjalanannya bisa saja agak bergeser atau bahkan berbeda. Ini ada kasus mahasiswa S3, topik awal penelitiannya itu misalnya A, tapi ketika masuk ke proposal bahkan sudah publikasi dia satu publikasi terkait topik tersebut, ternyata ada hambatan gitu untuk melanjutkan karena
keterbatasan penelitiannya, dan juga kemampuan dari dosen atau promotor untuk melakukan pembimbingan karena mulai bergeser dari bidang dari promotornya. Nah, ini biasanya kita bicarakan di departemen dan kemudian dilakukan adjustment ya, dalam arti mungkin saja dialihkan ke dosen yang lain atau guru besar yang lain sebagai promotor yang bisa membimbing topik tersebut ya. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin saja ya. Bahkan mahasiswa itu 2 kali proposal penelitiannya jadinya karena berubah topik gitu ya. Ya alhamdulillah selesai gitu ya dengan baik gitu. Jadi begitulah dunianya S3 ya. S3 itu kita nggak bisa memastikan apa yang ditargetkan di awal itu bisa tercapai di akhir gitu, seperti itu. Ya, ini juga pengalaman pribadi. Ya mungkin itu case ya, jangan Ya, case. dijadikan satu yang umum ya, itu case saja. Memang sebaiknya memang dari awal direncanakan dengan promotor ya, atau calon promotor atau promotor yang sudah ditunjuk gitu ya, supaya lancar. Dan juga masalah dari sisi mahasiswa, yaitu mahasiswa punya hak untuk studi dengan semua fasilitas yang ada fasilitas cuti dan juga ada ya fasilitas masa studi. Ya, sepanjang itu masih memungkinkan, Anda masih bisa menjadi mahasiswa kami. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Walaupun tadi ada case Pak Bambang Heru menyatakan pindah ya, dalam koridor tadi bahwa memungkinkan secara masa studi dan juga yang lainnya. Demikian. Ya, ya. Masih Prof. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain lebih banyak terkait dengan perwalian ya. Jadi memang untuk pengambilan mata kuliah untuk S2 khususnya dan S3 yang baru itu semua dipaketkan oleh SBA ya. Ya kalau di departemen SBA-nya saya sebagai sekdep dan Prof Asep sebagai kadep. Dan bagaimana kalau dengan mata kuliah pilihan? Nah, nanti mata kuliah pilihan tinggal disampaikan saja ke kita mana yang mau diambil mata kuliah pilihan tersebut, nanti kita akan isikan gitu. Tapi juga perlu ada catatan di sini nanti disampaikan hari Senin ya. Nanti saya sampaikan di WA Group untuk perwalian khusus S2. Karena di situ perlu ada komunikasi lebih intens. Karena di data yang di SEAC-NJ itu kita belum bisa membaca mana mahasiswa S2 yang jalurnya teknik kimia dan mana mahasiswa S2 yang dari S1-nya non-teknik kimia. Karena yang untuk non-teknik kimia wajib untuk mengambil mata kuliah matrikulasi dulu, ya seperti termodinamika gitu, teknik reaksi kimia 1 dan seterusnya yang ada di S1. Nggak ada nilainya betul, tapi harus lulus. Itu pengertian dari matrikulasi. Nah kalau itu sudah lewat, baru Anda bisa mengambil mata kuliah yang berikutnya yang ada di S2 teknik kimia. Demikian, termasuk juga mungkin nanti yang di S2 manajemen gas ya sama seperti itu, nanti akan ada perwalian khusus di hari Senin atau Selasa lah ya, hari Selasa mungkin ya yang lebih lapang. Nanti saya sampaikan di grup, karena ternyata perwalian kemungkinan akan diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus. Seperti itu, karena ternyata mahasiswa baru bisa bayar tuh 20 Agustus, jadi wajar kalau dimundurkan. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan atau di chat. Ini ada pertanyaan, apakah mungkin riset dilakukan sebelum mengajukan proposal riset? Ya, tidak mungkin ya. Ya. Jadi tidak ada riset yang tidak diketahui oleh pembimbing ataupun promotor. Karena tanggung jawab keilmuan ya diantaranya adalah adanya pembimbing ataupun promotor. Gitu ya. Ya. Kalau Anda punya paper sendiri ya silahkan saja ya, dari instansi asal, mungkin dari LIPI, dari mana, silahkan aja, tapi jangan diklaim berada di UI, artinya Anda ininya dari UI ya. Tapi kalau Anda pada saat Anda melakukan proses studi, selama proses studi di UI ya, Anda harus mencantumkan pembimbing Anda.
Demikian. Mungkin maksudnya ini Etiknya. Prof, penelitian pendahuluan ya. Iya, Kan tetap saja di awal semester kan mahasiswa rata-rata sudah punya dosen pembimbing PA ya, dalam tanda Ya. kutip sebagai calon promotornya. Iya, Sehingga kalau sudah sama mulai yang penting melakukan. sama calon promotornya ya, boleh silakan. Ya. Ya, baik, menjawab ya. Jadi bisa dilakukan sejauh ada persetujuan dari calon promotor, sehingga nanti proposal risetnya bisa lebih fokus lagi. Kemudian terkait dengan mahasiswa beasiswa, memang biasanya akan bermasalah di SIAK NG ya. Artinya Anda tetap dianggap sebagai belum bayar, tapi tidak masalah karena ini nanti tinggal dikomunikasikan dengan pihak UI ya, Dirmawa dalam hal ini. Kalau di FT dengan manajer Mahalum ya, mahasiswa dan hubungan alumni. Anda tanyakan ke sana, Anda sampaikan bahwa Anda mendapatkan beasiswa dan lampirkan form atau surat beasiswa tersebut. Nanti pihak UI akan mengejas ya status di SIAK NG Anda gitu, meskipun Anda belum bayar tapi statusnya aktif seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi tinggal dikomunikasikan saja dengan pihak UI maupun di FTUI. Demikian. Kemudian terkait lab kering, selain kebijakan energi, kira-kira topik apa lagi ya? Mengenai topik nanti bisa dibahas dengan Pak Yuliusman ya, topik-topik apa saja ya, karena Anda bisa juga lihat di website ya. Tadi para dosen kan juga ada topik-topiknya ya. Kalau misalnya Anda mau ke arah energy policy ya, kira-kira yang banyak ngurusin masalah itu siapa saja misalnya. Terus kalau misalnya Anda memang lab basah, ya lab basah kalau di teknik kimia banyak banget ya, siapa aja bisa. Maksudnya siapa aja banyak yang menggunakan lab basah ya. Tapi yang mungkin lab kering terkait dengan policy ya mungkin ada tidak banyak ya, tapi pasti memungkinkan untuk beberapa guru besar ataupun para dosen pembimbing. Kemudian terkait dengan penguasaan software ya, khususnya software teknik kimia, proses, apakah ada kursusnya? Nah ini mungkin saya bisa jawab sedikit. Ya sebetulnya kursus khusus tidak ada ya, tapi kadang-kadang IM itu menyelenggarakan kursus atau ada dosen juga menyelenggarakan kursus atau tempat lain. Tapi biasanya efektif itu kalau dilakukan learning by doing. Jadi ada masalahnya kemudian Anda lakukan pembelajaran, proses pembelajaran di situ. Kalau istilahnya Prof. Kamarsa itu kan PBL ya, problem based learning gitu. Ada problemnya dulu, terus kemudian Anda lakukan pembelajaran salah satunya dengan menggunakan software. Apalagi ada teman-teman baik di S1, S2 maupun S3 yang kalau di teknik kimia ya saat offline itu sangat luar biasa untuk saling membantu gitu. Jadi kalau dari teknik kimia sendiri, Departemen Teknik Kimia sendiri tidak menyelenggarakan kursus itu secara khusus ya. Dan sepertinya sebelum pernah ya, kecuali UPPM yang menyelenggarakan. Demikian. Oke, mungkin ada tambahan lagi nih tentang pertanyaan tentang riset fund ya. S3 disediakan laboratorium khusus tidak? Prof. Asep, freeze ya? Iya Pak, sepertinya begitu. Nah, freeze ya. Oke, mungkin ini terkait dengan laboratorium, Prof. Kamarsa masih hadir? Masih Pak Bambang. Mohon bisa dijawab nih Prof, terkait apakah S3 itu disediakan laboratorium dan fasilitasnya ya. Terus di laboratorium itu seperti apa yang bisa diberikan oleh lab kita gitu untuk menunjang riset S3 atau S2. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Bapak masih pakai workshop Pak? Oh iya, workshopnya nggak apa-apa lah. Ini ya, mohon maaf latar belakangnya seperti ini. Kalau di RPKA, di lab salah satu lab
penelitian di departemen kita, Anda-Anda yang S3 belum punya lab khusus ya, khusus buat Anda-Anda gitu. Mungkin yang lebih, saya nggak tahu di labnya Prof. Widodo itu kan di lantai atas, lantai 4 itu mungkin itu tipikal riset kering yang bagus di luar negeri seperti itu gitu. Ada meja sendiri khusus buat masing-masing S3. Di lab penelitian basah belum ada. Harapannya nanti ya suatu waktu kita punya fasilitas seperti itu. Ini kebetulan ada ketua departemen kita, Prof. Asep. Beliau mungkin yang punya jawaban lebih tepat kira-kira kapan kita bisa atau ke arah mana. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Prof. Ya, mungkin masalah lab riset ya memang masing-masing dosen dan juga nanti juga mahasiswa biasanya ada kesempatan untuk mengajukan proposal risetnya ya untuk ke UI. Tentu saja konsekuensinya adalah paper ya, paper yang menjadi syarat utama produk dari riset tersebut atau proposal tersebut. Ada masih ada beberapa yang memang diberikan kesempatan untuk itu. Tetapi kesempatan di UI ini relatif sekarang agak sedikit ya dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu semua dosen teknik kimia hampir rata-rata ya minimal satu proposal itu pasti ada, minimal itu. Ya. Bahkan ada yang 2 sampai 3 proposal sehingga perlu banyak sekali riset-riset yang dilakukan. Ya. Untuk saat ini, ya riset berbasis pada usaha yang dilakukan oleh para pembimbing maupun juga tentu saja keaktifan mahasiswa mencari dana risetnya. Bisa dari berbagai macam sumber. Demikian. Cukup mungkin silakan. Pak Bambang Heru, silakan. Ya. Ada lagi? Kalau terkait mata kuliah, ya silakan. Boleh kita 1 menit Pak? Ya silakan Prof. Kongsa. Ya, ini mumpung Pak Asep minta izin, mumpung hadir. Mungkin kan izinkan saya menyampaikan selamat datang buat semua. Kebetulan saya hadir, mungkin belum banyak yang hadir di sini sekarang. Pertama-tama selamat kepada Anda semua, mahasiswa S2 dan S3 baru di Departemen Teknik Kimia UI. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin beberapa hal singkat saja. Pertama, selamat. Kedua, Anda-Anda ini termasuk kelompok yang istimewa begitu. Karena istimewa sudah pasti karena tidak semua punya kesempatan akses untuk menjadi mahasiswa pascasarjana gitu. S2 jarang, apalagi S3 gitu. Lalu yang mungkin komentar atau pesan terakhir yang hari ini maksudnya adalah jadi kita perlu bersyukur. Kedua, sebaiknya ya happy-happy aja gitu ya, apalagi zaman pandemi menjaga imun gitu. Kalau tadi pertanyaannya gimana nanti kalau ganti pembimbing segala macam, ya itu mungkin tadi sudah dijawab juga oleh sekretaris departemen dan ketua departemen. Tapi kalau saya sih setelah bertanya itu tahu jawabannya, kalau bisa dibuat semangat saja. Kalau bisa dibuat diperkuat hatinya gitu. Nanti kan Bapak dan Ibu bisa memilih kan ya. Jadi kalau memilih itu ya mungkin periksa dulu topiknya oke apa enggak. Pas ketemu saya ini calon pemilihnya marah-marah apa enggak, apapun itu. Tapi setelah itu ya kalau bisa mantap gitu ya. Jadi bertanya silahkan, itu justru menandakan bahwa Anda adalah orang yang kritis mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi sekali milih pembimbing ya terima baik buruknya, sama juga sih pembimbing juga menerima baik buruknya mahasiswanya. Lalu semangat. Jadi saya kira mudah-mudahan ya kalau semuanya baik-baik aja, kita berusaha, berdoa mudah-mudahan semua lancar. Pikirkan positifnya, negatifnya diperhitungkan, tetapi dinikmati aja. Ya jarang-jarang orang ngambil S3 2 kali gitu. S2 jarang-jarang seseorang mengambil S2 2 kali, apalagi S3 2 kali gitu. Jadi ya diniatkan aja sekali jalan plok, mudah-mudahan semua beres. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang, Pak Asep.
Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Kamarza. Prof. Kamarza ini bukan hanya sekedar ahli di kimia, tapi juga tadi kalau dilihat background-nya, ini lagi sambil ngasih workshop di Universitas Pancasila ya terkait dengan metode Sudah, pembelajaran. Prof. Oh, sudah. Jadi metode pembelajaran ya. Kesana kemari ngasih metode pembelajaran. Basisnya adalah PBL. Baik, mungkin itu Pak Bambang masih ada atau sudah cukup? Bagaimana? Mungkin 5 menit lagi kita kasih kesempatan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Oke, mungkin kalau tidak ada kalimat penutup dari saya harapkan tetap semangat ya. Tadi ada gambaran negatif atau gambaran yang mengkhawatirkan, tapi gambaran tentang kesuksesan juga banyak ya. Artinya Anda perlu tetap optimis menjalankan program ini, baik yang di S2 maupun yang di S3 ya. Tentu saja kendala daring ini mudah-mudahan selesai, jadi kita masih bisa bertatap muka langsung, berdiskusi langsung. Dengan demikian banyak hal yang bisa terselesaikan, walaupun ya kadang-kadang ada yang tidak bisa diselesaikan pada saat daring ya, tapi lebih cepat diselesaikan saat bertemu langsung ya. Demikian mungkin dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan supaya semua sukses dalam menjalankan pelaksanaan akademik baik yang di S2 maupun yang di S3. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bambang Heru. Ya. Terima kasih Prof. Asep atas penyampaiannya, juga terhadap dosen-dosen yang lain yang sudah hadir, Prof. Kamarza, Pak Yulusman, Bu Eva, Bu Luwulan dari Bu Tania, dan tentunya Pak Rizka ya yang sudah membantu kelancaran pelaksanaan PSAD hari ini. Nah, insya Allah kita masih bisa bertemu lagi di tempat dan kesempatan yang lain. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan atau konfirmasi yang lain, masih ada WA group ya, jadi bisa disampaikan di sana. Nanti kita akan coba jawab sebisanya. Kalau masih ada kurang-kurang, nggak apa-apa ya. Nanti karena memang prosesnya dinamis. Kadang-kadang kita tidak perlu jawab sekarang, karena nanti Anda akan alami sendiri pada saat perjalanannya. Jadi mohon maaf kalau tidak dijawab semuanya gitu. Jadi inilah sebuah proses pembelajaran untuk kita semua. Baik, alhamdulillah sudah selesai kita pada agenda terakhir. Jadi kita tutup saja. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kelebihan dari yang saya sampaikan sebagai pembawa acara hari ini. Dan juga tetap semangat ya, tadi sampaikan oleh Prof. Asep, meskipun masih belum bisa langsung ketemu di kelas maupun di UI secara langsung, tapi paling tidak kehadiran secara online itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti saat pandemi sudah berlalu, kita bisa langsung ketemu di kelas dengan suasana yang lebih baik lagi. Baik, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.